termasuk paling hebatnya justru. Tapi dia sangat halus, sangat lembut. Saking halus dan lembutnya, banyak orang tidak menyadarinya. Apa itu? Allah menjadikan, justru Allah menjadikan kedahsyatan yang dia alami, semakin hebatnya goncangan yang dia alami, justru itu Allah jadikan tanda kemenangan, kemudahan sudah sangat dekat. Padahal orang kalau semakin menghadapi goncangan seperti itu apa? Pikirannya semakin. Kalau kita punya ilmu ini, semakin kuat goncangan itu semakin dekat, semakin dekat. Jadi semakin kuat, semakin dahsyat, semakin berat. Maka apa? Itu mu'dinan, itu mengumumkan, mengazamkan bahwa al-yusr, kemudahan sudah di depan mata. Beliau sebutkan, lihat, jika engkau telah apa yang Allah telah kisahkan tentang para nabinya, orang-orang terpilih, lihat bagaimana para nabi, semua nabi, lihat kisah semua nabi, apa yang mereka alami. Mereka adalah wali Allah yang terhebat, manusia yang paling Allah cintai, bahkan Allah yang suruh untuk menempuh jalan itu. Allah kuatkan dengan beragam kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat, tapi bersamaan dengan itu goncangan harus mereka hadapi. Bahkan goncangan terhebat mereka yang menghadapinya. Bagaimana keadaan yang mereka alami ishtaddat, semakin hebat. Bagaimana bumi yang luas ini terasa sempit bagi mereka karena hebatnya goncangan, hebatnya tekanan dari beragam arah, sehingga bumi yang luas itu terasa sempit, seolah dia hanya sendiri di dalam. Hebatnya digoncang. Dan juga seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa zulzilu, mereka digoncang dengan goncangan yang sehebat-hebatnya. Saking hebatnya goncangan, hatta yaqula rasul, sampai rasul itu sendiri berkata, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang beriman yang bersamanya berkata, apa berkatanya? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Coba cermati. Kalau dalam kondisi biasa, kita bilang, kapan ini pertolongan Allah? Maka itu tanda-tanda mana? Itu tanya, kapan pertolongan Allah? Itu orang apa ya? Yang tanya begitu. Itu orang munafik, orang-orang berantem. Kapan? Kapan yang seperti itu? Tapi ternyata Rasul saking hebatnya kedahsyatan, luar biasanya goncangan, sampai tersudut harus keluar dari mereka itu. Ini para ulama sebutkan kondisi genting sekali, muncul sesaat kemudian sirna. Ini tidak bisa dijadikan patokan. Saya ini kondisi yang zulzilu, digoncang, tidak disebutkan goncangannya, sebab goncangan yang betul-betul dahsyat. Hukumnya Allah, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Besarnya pahala itu beriringan dengan besarnya bala. Para nabi dan rasul pahalanya terbesar. Maka apa? Mereka mendapatkan semua itu melalui bala yang terhebat pula, cobaan yang terdahsyat pula. Jadi sampai di antara cobaan itu, mereka sampai dalam kondisi menghadapi goncangan-goncangan, kedahsyatan-kedahsyatan, sampai berucap kalimat yang mereka tidak ingin ucapkan. Tapi kondisi sampai kapan pertolongan Allah? Apa jawaban Allah dalam kondisi seperti itu? Ala ketahuilah, inna sungguh nasrullah, pertolongan Allah qarib, sangat dekat sudah. Berarti pertolongan Allah pastikan sangat dekat kapan? Justru ketika kedahsyatan memuncak. Ini ilmu yang sangat hebat. Jadi kalau orang sudah dengan keikhlasan yang baik, dengan kekuatan, dengan betul-betul di atas petunjuk Nabi, ini jelas, tujuannya jelas, kebaikan jelas, dia menghadapi rintangan, hadapi, wajar. Ingat, mau mendapatkan kemudahan harus lewati rintangan yang berat.
tergantung dia terhebat dalam upaya harus menghadapi rintangan yang terberat. Semakin berat, ingat, ini ilmu. Semakin berat berarti Anda semakin kita bertahan. Sedikit lagi. Semakin berat, sedikit lagi. Jadi ilmu untuk bersabar, sabar dalam puncak-puncak perkara. Siapa yang memperhatikan ini, maka dia akan melihat keajaiban-keajaiban. Coba dengarkan firman Allah, Inna ma'al usri yusra, Inna ma'al usri yusra. Inna sungguh, maaf bersama al-usr. Al-usr apa? Kesulitan. Yusran, ada kemudahan. Kemudian Allah ulangi lagi, inna sungguh, ma'al usri, bersama kesulitan itu yusran, pasti ada kemudahan. Ini perhatikan kaidah bahasa ini. Ini bisa dipahami, dia tidak belajar bahasa Arab. Antum kuasai ini, antum punya ilmu hebat. Pahami dulu obat. Allah katakan inna sungguh, berarti jangan ragu dan pastikan. Ma'al usri, bersama dengan kesulitan itu apa? Pasti ada kemudahan. Ini sudah jelas. Kapan kemudahan itu? Kapan kemudahan? Kapan yusran itu? Bersama kesulitan. Berarti kapan orang dapat kesulitan berarti apa? Itu tanda kamu akan dapat kemudahan. Sebab kemudahan bersama dengan kesulitan. Wah, ini cara berpikir orang yang hanya yang beriman, paham ayat. Jadi cara berpikir orang yang sudah melewati guncangan-guncangan hebat dalam usaha-usaha mereka. Bahkan orang-orang kafir dalam usaha-usaha dunia itu tahu. Ada yang sudah puluhan tahun, 50 tahun, 60 tahun dalam satu jenis usaha. Pokoknya segala kesulitan dalam usaha itu dia sudah lewati. Dia tahu betul ini, betul seperti ayat ini. Dia akan lihat itu betul seperti ayat ini. Dia lihat semua keberhasilan saya. Ternyata setelah melewati masalah ini, semakin besar, semakin hebat keberhasilan saya. Itu pasti dia jumpai. Ini orang kafir ya, puluhan tahun, 50 tahun dalam satu usaha. Pokoknya usaha itu dari awal sampai Z, beragam metodenya, kesulitannya, caranya, teknologinya, dia sudah alami. Ini serta lagi kita orang beriman, dia belum punya pengalaman seperti itu, tinggal terima yakini supaya jadi kekuatan. Ternyata Allah bukan lagi satu kali, inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ini jelas. Yang mau disampaikan bukan ini. Rahasia bahasanya bukan di sini. Kalau ingin nampak, ada rahasia bahasa yang nampak juga, tetapi harus menggunakan ilmu nahwu. Yang jelas kita sudah pahami, Allah tegaskan kesulitan pasti bersama kemudahan. Berapa kali? 2 kali. 1 kali saja sudah pasti. Apalagi buat 2 kali. Nah sekarang yang pertama dan kedua itu berbeda. Harus dipahami. Kalimat pertama itu berbeda dengan kalimat kedua. Kenapa berbeda? Inna ma'al usri. Lihat kalimat al-usr, sungguh bersama al-usr. Apa al-usr? Kesulitan. Pakai alif lam. Pakai alif lam. Pakai alif lam. Pakai alif lam menunjukkan tertentu. Terus dia seterusnya masih disebut usr, kesulitan. Masih pakai alif lam? Al-usr, kesulitan. Masih pakai alif lam? Berarti dia adalah kesulitan yang sama. Kesulitan yang sama.
Paham? Kalau antum orang antum bilang begini dalam bahasa Arab, ja'ar rajul, pakai alif lam, telah datang lelaki itu. Kemudian antum sebut lagi, ra'aitu rajulan, pakai alif lam, ra'aitu rajulan fil ma'had, maka lelaki yang sama. Paham? Telah datang seorang lelaki dan saya melihat lelaki ini lelaki yang sama. Seperti ini. Kesulitannya sama. Sekarang kemudahan pakai alif lam atau tidak? Yusran tanwin. Yusran tanwin. Tanwin menunjukkan berbeda. Berarti yusran yang pertama beda dengan yusran yang kedua. Kalau ada usul kesulitan hanya satu. Yusran ada berapa? 2. Mana yang menang? 2 lawan 1. 1 yusran sudah bisa mengalahkan 1 kesulitan. Sebab yusran di situ datang dalam bentuk nakirah yang menunjukkan luasnya kemudahan. Apalagi dia 2. Lihat orang Arab bilang begini. Isyaraitu saya memberi. Bi'tu saya menjual. Lihat. Isyaraitu qalaman. Saya membeli pulpen. Wa bi'tul qalama, pakai alif lam. Dan saya jual al-qalam, pakai alif lam. Berarti pulpen di sini, pulpen yang tadi. Ini namanya al-ahdiyah dzikri. Jelas pahami. Tapi kalau dia bilang istaraitu qalaman, saya memberi pulpen. Wa bi'tu, dan saya menjual qalaman, pakai tanwin juga. Maka itu artinya dia membeli pulpen dan dia menjual pulpen yang lain. Lain pulpennya, sebab nakirah. Di sini dipahami. Di sini dipahami. Yusran di sini 2. Karena itu para ulama bilang kalau baca ayat ini, 2 yusr pasti sangat mudah mengalahkan apa? Satu anak usul. Sehingga ayat ini semakin memahamkan betul-betul terkalahkan sudah itu kesulitan. Dengan kemudahan. Kapan? Justru saat kesulitan muncul. Jadi saat kesulitan muncul itu apa? Tanda yusran, kemudahan. Pasti dan pasti. Tinggal bagaimana bertahan dalam sulit. Semakin hebat kita bertahan, kemudahannya semakin hebat, hasilnya semakin hebat, pahalanya semakin besar. Sebab inna ibamal jasa ma'ibamil bala. Sungguh besarnya pahala beriringan dengan besarnya cobaan. Ayat yang lain, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah pasti membuat setelah kesulitan yusra. Kalau tadi maaf apa? Bersama. Kalau ini apa? Setelah kesulitan apapun pasti ada yusra. Berarti ini menunjukkan apa? Kapan ada kesulitan, maka setelahnya apa? Pasti ada kemudahan. Kalau ayatnya di atas, kapan ada kesulitan, maka bersama dia sudah ada kemudahan, dan kemudahan pasti menang. Ini ilmu besar. Jadi orang dalam usaha kebaikan, saat menghadapi kesulitan, maka yakini kesulitan itu busyra, kabar gembira dari Allah. Itu lihat hadis ada orang dapat musibah, apa yang dia bilang? Alhamdulillah wa sabar. Dia bilang alhamdulillah dan bersabar.
Ini dalam hadis. Ada orang dapat musibah. Apa musibahnya? Dapat nikmat. Apa yang dia bilang? Hamidallah wa syakar. Alhamdulillah, dan dia bersyukur. Tapi ketika datang musibah yang lain, ini banyak orang tidak paham. Musibahnya berupa apa? Iya. Musibahnya berupa kesulitan dan seterusnya. Dia tidak paham hakikat di balik semua itu. Ternyata itu tanda kebaikan. Bagi orang-orang yang beriman. Sehingga yang muncul adalah hamidallah, dia bilang alhamdulillah dan bersabar. Dia bersabar. Jadi ini ilmu supaya kita alhamdulillah sabar. Jadi sudah bersama ini. Musuh yang ada, itu datang bersama dengan apa? Pertolongan. Tinggal sabar. Terus sabar. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr." Yakinlah bahwa pertolongan bersama dengan kesabaran. Jadi mau dapat pertolongan harus bersabar. Dan wa annal faraj ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Ini dalam hadis riwayat Ahmad. Yakinlah bahwa pertolongan bersama dengan kesabaran, bahwa al-faraj terbukanya kesulitan itu bersama dengan kesulitan. Bahagianya seseorang itu bersama dengan kesedihan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sungguh bersama kesulitan itu pasti kemudahan. Ini ilmu penting. Nah, di sini juga masuk di antara tanda orang-orang yang baik agamanya, musibah turun kepadanya. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu uqubatan fid dunya. Jika Allah menginginkan kepada hamba kebaikan, maka Allah segerakan pembalasan dosanya di dunia. Tidak ahabballahu qauman ibtalahu. Jika Allah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan turunkan padanya musibah. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah turunkan padanya musibah. Ini penting sekali. Jangan sekali-kali melihat musibah, penderitaan, beratnya keadaan, rintangan dan seterusnya. Itu apa? Untuk orang beriman sebagai apa? Tanda bahwa Allah tidak suka kepada kita. Justru itu tanda sukanya Allah. Sebab itu kabar gembira. Hanya kita buruk sangka bahaya, lemah iman sampai salah sangka. Waspada itu. Baik, kita tutup pembahasan ini dengan pembahasan tadi, busra dalam bentuk al-sana al-hasan, pujian yang baik. Itu disebutkan dalam hadis ini, sana al-hasan. Disebutkan dalam hadis, Nabi pernah ditanya, ada orang yang melakukan amalan, sudah selesai dia melakukan amalan dan dipuji oleh kaum muslimin. Di mana ini? Apakah kita termasuk dia? Dipuji dan dia senang sama pujian itu. Ini termasuk dia? Kata Nabi bukan. Tilkal ajilah. Lihat Nabi bilang, tilkal ajilah itu adalah pemberian pendahuluan, pemberian segera. Sebagai apa? Busyral mu'min, kabar gembira bagi orang beriman. Ini hadis Nabi langsung beritahu ilmu besar. Tilkal ajilah busyral.
Kalau di atas, apalagi manfaatnya? Litatma'inna qulubukum, supaya tenang. Itu langsung disempurnakan di kaidah. Ada mubasyirat, sebagai mubasyirat membahagiakan, menggembirakan supaya hati semakin tenang, supaya iman semakin bertambah, supaya lahir apa? Apalagi lahir cara bersikap yang benar, kedalaman ilmu yang hebat, mampu melihat kelembutan Allah dan mampu melihat nikmat Allah sehingga bisa mewujudkan alhamdulillah yang jarang ada orang bisa mewujudkan alhamdulillah di sini. Itu alhamdulillah tingkat tertinggi. Itu alhamdulillah yang dibaca alhamdulillahi adada ma khalaq. Kan semuanya baik dan buruk. Kalau alhamdulillah alama adada ma ahsa kitab, alhamdulillah terhadap bilangan yang tertulis dalam kitab. Apapun yang tertulis dalam kitab, apa yang ada dalam kitab? Kebaikan, kejahatan, kekafiran, bencana, apa semuanya. Bagi orang beriman bisa melihat alhamdulillah. Ada yang pernah bertanya, kenapa Allah cipta sesuatu yang bahaya, yang tidak baik? Supaya lahir alhamdulillah kita tinggi. Sebab orang tidak akan merasakan manisnya iman kalau dia tidak melihat busuknya kekafiran. Malaikat itu beriman, tetapi keimanan orang-orang yang beriman dari kalangan manusia lebih hebat dari malaikat, sebab mereka melihat dan menyaksikan kekafiran. Malaikat itu hebat keimanannya, tetapi belum disyariatkan saat itu jihad. Dan disyariatkan jihad untuk menghadapi yang busuk, yang kafir, yang tidak mau menentang, yang mau dihancurkan. Supaya turun syariat jihad. Banyak sekali hikmah. Banyak sekali hikmah di balik Allah mencipta hal-hal yang tidak baik. Di antaranya apa? Supaya lengkap keimanan terhadap takdir, supaya semakin kuat kita beriman, supaya kita bisa merasakan manisnya kebaikan. Bisakah dirasakan manisnya manis tanpa merasakan pahit? Kalau begitu perlu ada pahit. Apakah kita bisa merasakan bahagianya berhasil kecuali harus melihat apa? Lihat orang-orang yang gagal di kasihan kita. Supaya lahir kesuburan, lahir kesabaran, lahir kebaikan besar. Lahir apa lagi? Lahir kedalaman ilmu dalam mengenal Allah. Yaitu apa? Melihat kelembutan Allah. Baik, ini pujian yang baik. Dalam posisi seperti itu adalah bukan ria, tapi justru apa? Tanda-tanda kamu terakui ketika saya. Tapi hati-hati, yang jadi masalah adalah amalan selanjutnya. Kan sudah selesai beramal. Sudah selesai beramal. Amalan apa? Amalan Ramadan. Etika. Alhamdulillah. Misalnya selesai etikanya, yang bagian kebersihan, bagian ini, yang mana anak sholatnya apa ini semuanya, orang tuanya puji, alhamdulillah baik, dipuji temannya. Nah, kita yang beriktikaf apa? Sampai pujian itu kepada kita, itu apa? Tanda-tanda baik. Allah akui supaya semakin bersyukur. Tapi ingat, pujian itu nikmat. Nah, saat mau melakukan iktikaf selanjutnya, itu nikmatnya jadi. Tidak boleh menginginkan pujian orang. Tidak boleh menginginkan pujian orang satu pun orang. Tidak boleh. Kapan ada keinginan untuk dipuji, saat mau beriktikaf maka batal iktikaf. Walaupun bercampur, ingin dipuji dan ingin juga mendapatkan pujian Allah, bercampur, batal iktikaf. Itu dia. Beda kalau iktikafnya di awalnya hanya mengharapkan pujian Allah, di akhirnya mengharapkan pujian manusia. Makanya beda. Yang terakhir saja yang bermasalah. Tapi kalau dia gagal, dia lawat, dia tidak ikuti, maka berhasil. Tapi kalau dia gagal, maka yang terakhir yang termasukkan dia bermasalah. Tapi iktikaf secara umum tetap baik karena asalnya kebaikan. Hanya yang menjadi masalah adalah di awal amalan.
Di awal amalan jangan ada keinginan untuk dipuji. Kapan ada keinginan berarti apa? Kita mendasari amalan kita ria. Itu keluar dari la ilaha illallah. Jelas ini. Kemudian tambahan. Jangan langsung berburuk sangka kalau ada orang melihat, ada orang terlihat semangat belajar, tetapi terlihat ilmu mendapatkan pujian orang. Tapi semangat belajarnya itu benar. Awal-awalnya susah karena ada niatnya. Tapi belajar itu membersihkan niat. Belajar itu akan membersihkan niat. Ini kadang tidak terbahas saat pembahasan seperti ini. Belajar itu membersihkan niat. Yang awalnya dia seperti itu, tapi dia terus belajar, semakin bersih. Akhirnya dia lenyapkan semuanya. Dia lenyapkan semuanya. Apa yang sudah lalu dia bertobat. Dengan tobatnya, kesalahan yang lalu berubah menjadi kebaikan semua. Bisa dicermati? Ini kehebatan belajar dalam membersihkan niat. Apalagi belajar apa? Belajar yang merupakan ilmu-ilmu membersih, belajar tentang Quran, hadis-hadis Nabi, tentang akidah, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik,